Halo guys, balik lagi di Forecast Season 2, sebuah podcast anak informatika yang membahas tentang segalanya. Gak kerasa nih Tot, kita udah di episode 3 ya. Iya, ini udah nggak kerasa, udah lumayan banyak berarti ya untuk beberapa episode belakang kemarin. Teman-teman yang belum nonton mungkin bisa nonton dulu tuh buat episode 1 sama kedua tuh. Betul. Tamu-tamunya juga, wih keren-keren habis. Asli. By the way, gimana kabar lu Ham? Baru selesai UAS nih. Alhamdulillah baik. Gimana hasil nilainya? Lumayan mencapai target deh. Gimana tuh dapet targetnya? Eh, Bagus banget. ya, Bagus aja atau biasa aja nih? Target gue sih sebenarnya standar aja sih, nggak tinggi banget. Ya yang nggak yang penting lulus juga. Kalau lu gimana? Kalau gue sih aman sih buat proyekan, apalagi gue dapet nilai beberapa tuh dari MBKM tuh lumayan gede-gede lah. Ih, Jadi convert nih. convert jadi Asik. nggak kuliah nilai ada. Kita juga buat teman-teman nih yang nonton podcast ini, kita nggak akan bosen-bosen buat ngingetin terus, tetap taat protokol kesehatan seperti menggunakan masker, pakai hand sanitizer, dan tetap jaga jarak ya kalau ingin keluar. Jangan lupa aplikasi peduli lindunginya tuh Nah, itu di-download, benar. didaftarin. Mungkin kita langsung aja nih, kita ada narasumber baru, langsung kita suruh perkenalan dirinya sendiri ya. Halo guys, kenalin nama gue Nanda dari Informatika 2019. Nama gue Renaldo dari Informatika 2019. Nah, dari yang kita dengar tadi kan Kak Renaldo, Kak Nanda tuh udah dari 2019 ya di anak informatika kan. Ya benar. Berarti udah sekitar 3 tahunan lah. Ya, Ya, 3 tahun 2,5 kurang. tahun lah, 5 semester. Berarti sebenarnya udah lumayan katam lah buat di jurusan informatika lah. Ya, udah bisa sudah bilang tahu, sesepuh lah. udah tahu dikit-dikit lah. Kalau gitu mungkin nih teman-teman nih pasti pada penasaran Banyak lah. dong pasti. Mau teman-teman informatika ataupun teman-teman yang mau masuk ke prodi informatika tuh. Mungkin nih contoh pertanyaan nih, kuliah informatika itu ngapain aja sih Kak belajarnya? Kita di Informatika itu lebih ke arah software ya belajarnya ya. Kayak misalkan pengembangan dari TensorFlow untuk kecerdasan buatan, kemudian ada PHP untuk membuat web, itu buat backendnya pakai PHP, kemudian kita pakai C. Nah ini bahasa C ini itu kita sebagai dasar buat logika pemrogramannya. Karena kalau misalkan kita loncat ke Python, kan Python itu kalau misalkan gue bilang itu ya mudah lah. Kalau misalkan ntar Python ke C takutnya kagok. Jadi kalau misalkan udah belajar C, kemungkinan besar lancar di Pythonnya gitu. Mungkin kalau Bang Renaldo gimana Bang Renaldo? Belajar di informatika sih kuliahnya itu belajar cyber security, microcontroller, sama IoT dari pengembangan microcontroller tersebut. Oh, paling itu aja berarti informatika itu berarti nggak jauh-jauh dari software ya? Ya, Ngoding. Kalau software itu ya betul ngoding, pasti ngoding. Mau gimana pun software pasti ngoding. Nah, berarti buat Bang Renaldo, Bang Nanda nih, kira-kira nih selama di informatika tuh bahasa pemrograman apaan aja sih yang udah dipelajari? Kan ada banyak tuh bahasa pemrograman tuh. kalau gua awalnya itu gua pertama C pasti, kemudian Python, kemudian PHP, apa lagi ya? Mungkin bisa disambung. Sama ya kayak tadi, tambahannya tuh upgradean dari C itu C++. Iya. Terus sebelum masuk ke PHP itu kita belajar Java dulu buat pengembangan aplikasi. Objek ya. Ya. Iya. Lumayan banyak juga sih. Nah, mungkin kan di luar sana pasti kan ada bahasa pemrograman yang lain tuh. Nah, mungkin Kak Nanda atau Kak Renaldo mungkin belajar bahasa pemrograman lain. Atau enggak ini bahasa pemrograman ini kalian itu belajarnya itu di mana sih? Jelas kalau misalkan sumber patokan utama kita itu pasti dari dosen kita, dosen kampus. pengampu dari kampus. Nah, kan mulai tahun 2020 itu kita udah online tuh ya. Nah,
kebanyakan kita itu belajar dari Stack Overflow. Kalau misalkan error, kita tinggal googling aja tuh di situ. Kalau misalkan udah ada overflow, kemungkinan besar itu ada jawabannya. Tapi itu balik lagi. Terus di samping overflow juga, paling gua itu dari web-web kayak GitHub gitu. GitHub, terus belajar dari decoding gitu. Pokoknya online course lah gitu. Kalau online course itu bisa dari YouTube ya. Pertama kayak ada YouTuber India. Tuh, itu kan udah pasti anak IT tahu lah kualitas Nggak YouTuber afdol kalau nggak tahu India YouTuber IT itu Indianya. keren. Enggak afdol, enggak afdol. Bukan anak Terus informatika ada berarti. WPU, Web Programming Unpas, sama channelnya itu kelas terbuka buat belajar Java Iya, gitu. betul. Mungkin selanjutnya nih, menurut kalian berdua, karakter apa sih yang harus dimilikin gitu buat jadi anak informatika? Kalau misalkan kita di informatika itu kan kita kan programming ya, otomatis programming itu kita dikasih masalah. Nah, masalahnya itu harus kita tuntasin tuh. Nah, jadi kalau menurut gua sendiri itu problem solver itu perlu untuk anak informatika, karena kita berurusan dengan masalah. Kalau misalkan nggak ada jiwa problem solvernya, kita kadang ntar aja lah, masih bisa. Ini mah gampang. Pas dicari nggak ada. Nah itu tuh yang biasanya nakutin. Tuh. Mungkin ada tambahan. Tambahannya itu berkomunikasi ya penting. Soalnya lulus itu kan kita bisa jadi programmer, IT engineer, network engineer. Nah itu kan pasti kita ke klien itu memaparkan itu butuh komunikasi. Nah skill komunikasi ini harus ditingkatkan, karakternya juga, karakter bersosialisasi juga. Terus cepat dan tanggap dalam menanggapi masalah yang ada di proyeknya, agar klien tuh tahu kualitas kita tuh kayak gimana. Itu kan membangun karakter juga kan. Jangan lupa juga satu lagi itu bersosialisasi juga tuh, karena kan orang tahu skill kita itu kan biasanya pertama dari CV. Terus dari omongan kan, misalnya udah ada yang jadi head officer di sana tahu kita kan bisa ditarik tuh. Itu kan namanya apa ya? Sosial, kayak kita tuh kayak dikenal dari orang dalam gitu. Oke. Jadi kayak malah lu yang dicari gitu. Iya, karena Jadi orang yang butuh kita, bukan kita yang butuh orang gitu. Betul. berarti emang anak informatika tuh jatuhnya kayak harus serba bisa gitu lah ya. Coba bisa dan harus menganggap sebuah masalah itu sebuah challenge gitu, Iya. yang harus diselesaikan buat diri sendiri. Betul. Nah, bicara soal ngoding nih tadi, untuk kalian pribadi nih, kalian tuh pakai laptop atau pakai komputer? Nah, kalau boleh tahu juga tuh spesifikasi laptop sama komputer yang kalian gunakan saat ini tuh apa tuh? Kalau gue itu lebih prefer ke laptop ya. Itu kan mobilitas kita itu kadang kalau misalkan di lab kita nggak srek sama komputernya, kita bisa pakai laptop. Untuk laptop yang gue pakai, kalau gue sendiri itu beli laptop itu dari zaman SMA. Jadi orang tua gue itu udah ngomong, nggak apa-apa harganya mahal, tapi yang penting ada kualitasnya. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang laptopnya masih kepake, dan mungkin untuk 2-3 tahun ke depan masih bisa ngangkat. Mungkin untuk kayak Android Studio mungkin insya Allah bisa ya gitu. Kalau Bang Renaldo gimana Bang Renaldo nih? Kalau gue sih lebih ke laptop ya, karena dia lebih proper, terus bisa digunakan secara mobile, bisa digunakan di mana aja kan. Misalnya kita lagi ngerjain tugas bareng, proyekan bareng, itu kan nggak mungkin kita nenteng-nenteng komputer kan. Mungkin Untuk spesifikasinya itu saya sih pakainya Intel ya, Intel generasi 9. Nah, kalau spesifikasi itu kita tuh lihatnya tuh dari, saya tuh kalau khusus saya ya, itu dari prosesor, RAM sama storage. Kalau di punya gue itu prosesornya udah kan tadi generasi 9. Terus RAM-nya itu 16 GB. Storage-nya itu pakai 2, SSD sama HDD. Nah, itu kan buat menunjang biar cepet. Iya. SSD buat ngolahnya, prosesnya, terus
HDD buat nyimpen. Iya, biar multitaskingnya lebih cepat mungkin ya. Mm-mm. Nah, kira-kira nih, menurut kalian ada nggak sih spek minimal buat lu ngoding gitu? Misalnya siapa tahu buat teman-teman nih yang kayak laptop gua kentang nih, nggak bisa buat ngoding gitu. Atau yang Pasti masih mau coba-coba gitu. mau nyoba-nyoba terus pakai komputer atau laptop lamanya gitu. Menurut lu yang buat proper gitu laptopnya speknya apa sih, sama mungkin komputer gitu? Kalau menurut gue ya buat masalah proper, masalah spek gitu, kalau untuk ngoding ringan kayak Python, kayak PHP, kemudian C, itu untuk laptop dual core atau AMD A5 itu masih sangat cukup ya. Kecuali kalau misalkan kita udah mau nyentuh Android Studio, nah itu kan makan resource yang banyak tuh. Apalagi bukanya tuh kadang ditinggal buat makan bisa gitu. Tinggal main bisa. Nah, itu tergantung kebutuhan aja. Kalau misalkan kita mau ngoding-ngoding tipis-tipis, bisa lah. Dan bahkan sekarang kita bisa ngoding di internet kayak web. Google itu dia buka namanya itu Google Colab. Dia itu khusus Python, tepatnya itu Jupyter. Jadi kalau misalkan kita ngerannya nggak pakai resource kita sendiri, tapi pakai servernya Google. Pakai cloud. Ya, pakai cloud, Berbasis benar. cloud. Bang Renaldo gimana Bang Renaldo? Kalau untuk mahasiswa laptop yang proper atau spek yang minimum ya untuk dipakai buat kuliah tuh, kalau dari harga range-nya itu 5 jutaan atau Ryzen 3 lah minimal, atau Intel i3. i3 generasi terbaru. Karena kan makin tahun itu kan pasti teknologi update kan. Jadi resource-nya makin baru makin nambah. Makin update. Nah, kalau saran dari dosen-dosen informatika tuh lebih proper itu judulnya itu laptop gaming. Laptop gaming. Nah, itu semua libas. Itu aja Mungkin sih. karena kalau laptop gaming tuh ada harga, ada kualitas. Jadi yang tadi disebutin sama Nanda kan bisa bertahun-tahun. Gitu. Iya, benar, kalau laptop gaming. Nah, mungkin nih, dan tadi kan kita bahas komputer, laptop, prosesor. Mungkin nih, dari kalian tuh kalau kuliah di informatika tuh, selain laptop atau komputer tuh, ada nggak sih perangkat lain buat mendukung kalian dalam perkuliahan gitu? Untuk mendukung pasti yang jelas kalau misalkan kita lagi nggak bawa laptop dan lagi nggak mau bersusah ria, hard disk itu pasti menjadi pendukung. Soalnya kan kalau misalkan cloud kan itu mesti login tuh. Nah, ada beberapa dari kita itu saya nggak mau login, takutnya kena keylogger. Nah, itu takutnya kayak gitu. Mungkin tambahan gimana? Kalau perangkat pendukung sih, kalau buat enaknya itu pakai second monitor. Jadi monitor kedua. Karena misalnya untuk ngoding yang satu kayak tutornya, yang satu project kita. Ngebantu biar kita nggak alt-tab bolak-balik capek kan. Bolak-balik gitu. Nah, terus yang kedua, nunjang kuliah juga. Misalnya kalau lagi nge-zoom praktek, kan ada dual monitor, satunya zoom, satu sekalian praktek sambil ini. Kan kalau satu itu rada sulit ya, karena alt-tab gitu, pasti ketinggalan kan. Jadi biar multitaskingnya lebih enak kali ya. Iya, buat multitasking juga. Tadi nih kita udah ngebahas soal spesifikasi laptop dan komputer sama perangkat kerasnya. Nah, kira-kira software apa aja sih yang lu pakai buat ngoding gitu? Buat saat ini? Kalau gue ya, kan karena semester 5 ini kita itu banyak project tuh. Project bareng, tapi kita itu sekarang dalam keadaan online. Nah, gue itu nyarinya sebisa mungkin environment-nya itu yang bisa ngoding bareng. Oh iya betul. Kayak dari JetBrain itu dia punya extension namanya Code With Me. Jadi lu bisa invite temen lu buat masuk ke environment. Jadi ntar bisa ngoding bareng, ngetik bareng. Tapi untuk ngerun itu pasti punya si yang punya filenya. Sama Visual Studio Code. Visual Studio Code dia bisa buat coding bareng. Cuman bedanya kalau Visual Studio itu dia loginnya ada 2 metode, mau pakai akun Microsoft atau akun GitHub, sama aja sih, cuma beda environment aja gitu. Environment doang ya. Ya
software yang paling mendukung dalam pembuatan website kan pasti butuh software database-nya kan. Nah kita buat praktek itu butuhkan kayak Laragon. Laragon kan buat penyimpanan database. Kalau yang umum itu mungkin Office ya. Office kan universal penggunaannya buat pendataan, misalnya database bentuk CSV atau buat pendokumentasian itu kan menggunakan Word. Oke. Mungkin dari ini mungkin teman-teman yang kita lihat dari tadi dari Kak Renaldo, Kak Nanda udah jelasin bahwa sebenarnya anak informatika itu sebenarnya susah-susah gampang lah ya. Iya. Susah gampang. banyak challenge-nya. Banyak challenge. Kalian tuh harus jadi problem solver juga kalau misalnya dikasih project atau apa. Mungkin abis itu dari spesifikasi laptop, sebenarnya spesifikasi itu nggak terlalu pengaruh kalau kalian niat. Karena buat kalian ngoding aja itu kalian udah bisa belajar sendiri dari misalnya dari cloud tadi yang kayak kan Anda bilang. Habis itu pakai laptop apapun juga bisa kan itu kalau online begitu. Habis itu paling itu aja sih. Itu aja kali ya. Mungkin ya kita udah di penghujung video juga. Mungkin kita juga nggak lupa juga mau promosi baju yang kita pakai. Nih, baju engineers. Ada fotonya Masih mungkin di sama. sini nanti nih. Nah, Kalian bisa langsung pesan nih di bawah sini nih baju di bawah sini engineers. nih. Di deskripsi nanti juga ada ya. Nah, dan juga jangan lupa buat yang mau update terus tentang podcast ini bisa langsung follow sosial media kita, ada Instagram, Ada Facebook, ada YouTube, dan ada TikTok juga. dan nah itu semua sosial media kita jangan lupa di follow ya guys. Pertama-tama makasih juga ya buat Kak Nanda, Kak Ronaldo udah datang ke podcast kita sekarang. Ya. Oke, itu aja teman-teman. Makasih udah saksikan podcast episode ketiga sekarang. Stay safe Stay healthy, and stay tune di forecast selanjutnya. Bye bye.